Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Bersyukur kalau sampai hari ini dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Saya pastikan juga saudara yang ada menyaksikan tayangan ini mendapatkan hal yang sama seperti kami di tempat ini. Puji Tuhan, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya dia naik ke surga tapi dia meninggalkan Roh Kudus untuk setiap kita anak-anaknya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah ini dan kita akan mulai dengan doa. Saya mengundang Ibu PDP Elizabeth Sualang akan berdoa buat setiap kita. Dan anak-anak sekolah minggu boleh juga maju, akan didoakan juga. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau yang memberi kami kesempatan untuk boleh kami mengucap syukur, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih ya Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati kami yang terdalam. Dan kami percaya setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, mereka datang dalam keadaan haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Allah turun untuk setiap kami yang melayani, MC, singer, musik, bahkan semua jemaat yang hadir. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari Bapa, biarlah Engkau yang mengurapi mereka ya Tuhan. Anak-anak ini menjadi tunas bagi gereja ya Tuhan, bagi bangsa ya Tuhan. Urapi mereka, mampukan mereka menjadi berkat, menjadi terang sejak mereka kecil. Mereka mengenal akan Engkau Tuhan. Urapi guru-guru sekolah minggu. Berikan kesehatan, kecerdasan bagi anak-anak ini Tuhan. Mereka mampu ya Tuhan, sampai besar mereka terus akan mengenal akan Engkau. Bahkan mereka menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan anak-anak sekolah minggu ini dengan pengurapan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah ada hadir pada pagi hari ini, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya, selamat beribadah adik-adik. Langsung ke lantai 3. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kasih kemurahan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya.
kami. Engkau naik ke surga dan Engkau meninggalkan roh-Mu untuk menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Roh Kudus-Mu adalah penghibur dan penolong buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar menjadi perenungan setiap kita umat-umat Tuhan. Bapa tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa selalu ada buat kita umat kepetebusannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah menyiapkan tempat buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebanggaan kami menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami ada di hati-Mu Tuhan. Kami ada di dalam rancangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Engkau naik ke surga, Engkau meninggalkan roh-Mu untuk memberi kami kekuatan Tuhan, penolong buat kami. Karena roh-Mu lah yang menuntun jalan hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Kami bangga padamu. Kami bangga padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami persembahkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang ada di tahta surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami siap bernyanyi bagi Tuhan, bersorak bagi Raja. Kami mau bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat jiwa setiap kami, umat yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Siapa puji Tuhan? Mari umat Tuhan bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi Raja. Kami bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Yes. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Ya umat Tuhan, katakan sama-sama. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta
Yesus, kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat syukur hanya bagi Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Naikkan syukur kami, naikkan sembah kami Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, Raja segala raja. Haleluya Yesus. Haleluya.
Tuhan. Amin. Kau adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Dan kami bersyukur Tuhan, pada peringatan hari kenaikan putramu Tuhan Yesus Kristus, kami kembali diberikan waktu untuk bertemu kembali di rumahmu ini, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan dalam terang-Mu, urapi kami dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang maha kuasa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari kenaikan. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya Happy Ascension. Ya, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Pagi menjelang siang ini saya akan membahas tentunya tema yang tidak jauh beda dengan peringatannya, ya. Makna kenaikan. Kalau bulan lalu saya membahas makna kebangkitan Kristus karena Paskah, ya, Easter. Kalau sekarang Happy Ascension berarti makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus Kristus naik ke surga? Kenapa dia nggak enak-enak aja di bumi? Bersama dengan para murid, bersama dengan orang percaya, membangun kerajaan dunia. Kenapa dia harus pergi, meninggalkan para murid, naik ke surga? Kita akan pelajari pada pagi ini. Saya ajak kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai ayat 7, lalu kita loncat ke ayat 16 sampai ayat 18. Ya. Ayat 1 sampai ayat 7 dulu. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai 7. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu akan baca ayat 2, demikian seterusnya. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 silakan. Ayat 3, dan apabila akunya ini Tuhan Yesus, bukan saya ya, Tuhan Yesus Kristus telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Ayat 5, kata Thomas ini yang bulan lalu saya katakan rasul yang sukar percaya, ya, rasul yang kritis, rasul yang skeptis. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kita loncat ke ayat 16. Silakan ayat 16, 1, 2, 3. Ayat 17, yaitu roh kebenaran atau roh kudus, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat terakhir sama-sama 1, 2, 3. Aku sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya, ini kalau para ahli teologi menyebut pasal 13 sampai pasal 17, ya, 13, 14, 15, 16, 17, total 5 pasal ini sebagai upper room discourse, ya, bahasa Inggris, upper room discourse. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, percakapan Yesus dengan para murid di loteng, di kamar atas. Ya, Bapak Ibu mungkin tahu lukisan The Last Supper, ya, perjamuan terakhir. Dan di saat itulah Yesus bercakap-cakap dengan para murid, Yesus mengajar para murid. Para murid saat itu sedang sedih. Tuhan Yesus akan sebentar lagi ditangkap, lalu disalib, lalu akan meninggalkan mereka. Dan di saat itulah Yesus memberikan penghiburan, pengajaran. Betul, dia akan pergi. Tapi murid-murid gak akan sendirian. Akan dikirim Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saja, nanti
Tadi dikatakan, aku akan kembali kepadamu. Jadi pagi ini saya akan membagikan 3 makna kenapa Yesus naik ke surga. Ya, next. Yang pertama sudah jelas, karena misinya di bumi. Ya, perhatikan, ada misinya di surga, ada misinya di bumi. Ya, misinya yang di bumi, tugasnya di bumi, pekerjaannya di bumi sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu bertanya, tugas Yesus ngapain di bumi? Ya, kitab Injil menceritakan, Yesus memberitakan kerajaan Allah. Pada waktu itu orang-orang Israel sedang menanti kapan Allah datang ya? Kapan ya Mesias datang? Orang Farisi bertanya pada Yesus, kapan kerajaan Allah akan datang? Yesus jawabnya sederhana aja, kamu gak usah nyari jauh-jauh ke gunung, ke goa, ke padang pasir. Gak usah. Kerajaan Allah datang dengan tanda-tanda yang bukan tanda-tanda yang bombastis ya, bukan tanda-tanda yang megah begitu sampai semua orang lihat, enggak. Kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Kerajaan Allah sudah ada, udah gak perlu dicari lagi, sudah ada di antara kamu. Gimana ya? Apakah di dalam orang Farisi? Tentu tidak ya. Bapak Ibu tahu orang Farisi itu terkenal kalau dalam perjanjian baru memang mereka rohaniwan. Tapi itu semua munafik ya, topeng. Tahu ya, munafik kata bahasa Inggrisnya hipokrit, kalau Yunaninya hipokrites, topeng. Zaman dulu orang-orang Yunani itu nggak ada bioskop, nggak ada teater ya. Jadi pertunjukan mereka itu drama. Nah di situ aktor dan aktris disebut hipokrites, pemain peran, pemain acting. Kenapa? Waktu mereka bermain peran, waktu mereka memerankan, mereka biasanya memerankan sesuatu atau seseorang yang beda dengan aslinya. Misalnya, ada seorang yang miskin, tapi begitu dia dikasih peran, dia berperan sebagai orang kaya. Nah itu hipokrites, pakai topeng orang kaya, senyum, seolah-olah banyak duit. Begitu selesai, balik lagi kehidupannya, miskin lagi. Ya, nggak berarti dia merangkap orang kaya terus lama-lamanya, enggak. Balik lagi kehidupannya ke jadi orang miskin. Begitu juga sebaliknya. Mungkin aslinya itu aktor atau aktrisnya itu kaya. Tapi begitu dikasih peran, dia memakai topeng orang miskin. Pura-pura susah. Pura-pura lapar. Nggak makan berhari-hari. Begitu perannya sudah selesai, kembali lagi ke kehidupan aslinya. Topeng. Nah, orang-orang Farisi terkenal sebagai orang-orang yang hipokrit, orang-orang yang munafik, orang-orang yang memakai topeng. Injil menceritakan mereka kasih persembahan untuk bait Allah, ya, persembahan untuk bait Allah di Yerusalem. Tapi dengan tujuan bukan supaya Allah senang, ya, tapi supaya dilihat orang lain. Wih, keren, nasinya banyak. Mereka berdoa di sudut-sudut jalan. Di pojok-pojok jalan, di perempatan jalan, berdoa supaya apa? Supaya orang melihat mereka, memuji, wah ini orang rohani. Waktu mereka puasa, Tuhan Yesus katakan, mereka mengubah air muka mereka supaya kelihatannya muram banget. Lapar, oh orang lagi puasa ini, hebat ya, rohani ya, puasa terus. Ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik Tuhan Yesus katakan tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu kembali, kerajaan Allah di antara kamu. Kalau nggak ada di kalangan orang Farisi, di mana? Jawabannya sederhana, di dalam, yang ngomong itu siapa? Tuhan Yesus, di dalam dirinya sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan nyari kemana-mana, ya. Jangan nyari, oh berarti orang Farisi ini kerajaan Allah. Bukan. Ya. Di dalam Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita baca kehidupan Tuhan Yesus, kitab Injil, selalu yang dikotbahkan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah itu misi yang pertama. Misi yang kedua, next, ya, adalah untuk menebus dosa umat manusia. Seluruh umat manusia, dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa yang akan datang, dibayar lunas di kayu salib. Itu yang kita peringati dalam perayaan Jumat Agung. Waktu disalib, Tuhan Yesus berkata kalimat yang terakhir, tetelestai. Ya.
tetelestai. Bahasa Yunani artinya apa? Artinya sudah selesai. It is completed. Apanya yang selesai? Ya, apanya yang selesai? Yang selesai adalah tugasnya dalam menebus dosa umat manusia. Jadi dosa manusia, dosa saya, dosa Bapak Ibu itu dianggap sebagai hutang. Hutang yang harus dibayar. Dan di atas kayu salib, Yesus membayar lunas. Kalau dalam bahasa Inggris, fully paid, dibayar penuh, dibayar tuntas, dibayar lunas. Nggak nyicil. Kalau rumah biasanya nyicil 15-20 tahun tiap bulan. Ya. HP, cicil setahun. Bulan ini bayar, bulan depan bayar lagi, terus sampai lunas. Kalau Yesus dikatakan, kitab Ibrani mengatakan, dia datang sekali, dia mati sekali saja. Lunas, tuntas, komplit. Nggak pakai cicilan. Jemaat, ada seorang bertanya pada saya, Pak, saya ini dosanya banyak banget, Pak. Nyuri iya, ngefitnah orang iya, ngomongin orang iya. Masa sih Tuhan Yesus sudah melunasi dosa saya? Ya, saya katakan, ya. Dosa masa lalu, dosa masa kini, ya, dosa masa depan yang akan datang, ya, telah dibayar lunas oleh kematian Tuhan Yesus di salib. Jadi sudah selesai, ya. Tetelestai, makanya tadi dikatakan sudah selesai. Tugas saya menebus hutang manusia, menebus dosa manusia sudah selesai. Ya. Makanya Yesus kembali ke surga. Itu adalah penyebab kenapa Yesus kembali ke surga. Misinya di bumi sudah selesai. Pekerjaannya di bumi sudah selesai. Dia kembali ke surga. Ya, di surga dia menjadi perantara antara manusia dengan Bapa. Yang pertama. Next. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus kembali ke surga? Di situ tadi kita baca Yohanes 14 ayat yang kedua, menyediakan tempat. Ya. Langsung aja, menyediakan tempat itu maksudnya apa? Menyediakan tempat bukan, jangan Bapak Ibu berpikir, oh Tuhan Yesus tukang kayu. Dia arsitek. Berarti dia bikinin tuh istana gede buat kita. Oh berarti saya bahannya apa ya istananya? Emas bukan ya? Atau perak? Atau kayu? Jangan berpikir terlalu jauh sampai ke situ ya Bapak Ibu. Maksud dari perkataan Yesus, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Ya, tolong ditampilkan gambarnya. Ya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu bicara soal pemulihan hubungan manusia dengan Bapa. Pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Ini kan yang terkenal kan, The Last Supper, perjamuan terakhir di loteng. Lotengnya rumah siapa itu nggak tahu rumah siapa. Pokoknya ya di daerah nggak jauh dari Yerusalem, ya tentunya nggak jauh dari Taman Getsemani. Ini masih Tuhan Yesus dengan 12 murid. Waktu Yohanes pasal 14 ini dikatakan, ya, waktu Yesus mengatakan, aku kesana untuk menyediakan tempat bagimu. Pasal 13-nya Yudas sudah pergi. Ya, pasal 13-nya Yudas pengkhianat itu sudah pergi. Ya. Yudas biasanya itu yang kiri ya, yang dia pegang duit itu, dia bendahara tim. Ya. Dia sudah pergi. Jadi Yesus dengan 11 murid. Next, ya, menyediakan tempat, saya katakan memulihkan hubungan antara manusia dengan Bapa. Kenapa harus dipulihkan? Karena rusak. Rusaknya kapan? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Awalnya indah, awalnya Tuhan berkomunikasi, bercakap-cakap langsung dengan manusia tanpa perantara. Begitu manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, hubungannya terputus, hubungannya rusak, ya, makanya perlu dipulihkan, perlu diperbaiki. Ya. Nah, kapan Tuhan Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Bapa? Jawabannya sama, kembali waktu peristiwa Jumat Agung. Jadi ini banyak ya, benang merahnya banyak dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jumat Agung, Paskah, kenaikan dan
10 hari lagi kita memperingati hari raya Pentakosta. Next, ya. Ini yang terjadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saya pernah bahas ini waktu Jumat Agung tahun lalu, ya, tahun 2022. Waktu itu saya bahas, itu ada tirai luar biasa besar di Bait Allah. Kitab Injil mengatakan waktu Tuhan Yesus mati, tirai di bait suci dibelah, bukan terbelah ya, terjemahan aslinya dibelah, pasif ya, dibelah oleh siapa? Dibelah oleh Allah sendiri dari atas ke bawah. Tirai, gorden. Saya di kos-kosan juga ada gorden itu. Apa sama ya gorden di bait suci? Beda ya. Jangan samakan gorden tirai ini dengan gorden rumah kontrakan Bapak Ibu, nggak sama. Ya. Gorden ini tingginya, ya, tingginya atau panjangnya itu 18 meter. Kita gedung ini, tempat ibadah kita ini tingginya paling 3 meter, 6 kalinya. Lebarnya 10 meter, dan yang hebatnya nih ya, tebalnya itu 10 cm. Tirai di rumah saya ukur-ukur cuma berapa mili, kecil sekali, tipis saja. Tapi ini tirai tebalnya 10 cm. Begitu tebalnya sampai ada legenda mengatakan kalau ada 4 ekor kuda diikatkan pada tirai ini, lalu disuruh narik ke 4 arah yang berlawanan, tirainya nggak sobek. Kudanya yang capek, tapi tirainya nggak sobek. Ya, saking tebelnya. Nah, ini membatasi antara ruang suci dengan ruang maha suci. Ruang kudus, para imam masih boleh masuk ke ruang kudus. Ke ruang maha kudus hanya imam besar. Ya. Mungkin kalau sekarang ketua sinode kali ya. Ketua sinode boleh masuk ruang imam maha besar. Dan itu pun hanya sekali setahun. Bukan setiap minggu, bukan setiap hari, tapi sekali setahun. Ya. Sekali setahun. Waktu imam besar itu dipersiapkan untuk masuk ke ruang maha kudus, dia harus puasa, dia harus, kalau dia punya istri, dia harus berhenti berhubungan suami istri dengan istrinya, ya, mengkhususkan diri. Waktu dia masuk ke ruang maha kudus, kaki kirinya diikat, ya. Dia bawa lonceng kecil, ya. Dia masuk, tirainya tutup nggak kelihatan, tinggal yang di luar dengerin. Keliling, bunyi loncengnya, dia keluar lagi berarti aman, ya, nggak ada masalah. Tapi keliling, gedebuk. Nah, itu berarti imam itu melakukan kesalahan besar sehingga Allah membunuhnya. Ya, lalu tinggal pelan-pelan tarik. Nggak boleh imam, wah udah mati, ya udah numpang ya, permisi saya mau ambil mayat nih, nggak boleh, tarik pelan-pelan. Salah-salah yang mau ngambil mayat, yang mati juga. Ya. Begitu kudusnya ruang maha suci. Ya. Begitu nampak hadirat Allah dalam ruang maha suci sehingga hanya imam besar yang bisa masuk, itu pun setahun sekali. Injil mengatakan Tuhan Yesus mati di Golgota, tirai itu dibelah dari atas ke bawah. Orang-orang yang nggak percaya kekristenan mengatakan, oh tirainya bukan kebelah karena Tuhan Yesus mati, oh karena gempa bumi. Tapi pertanyaannya sederhana, kok gempa bumi, kalau gempa bumi ya tirainya ya robeknya zigzag, nggak beraturan. Kalau ini rapi, atas ke bawah. Ya. Itu kuasa Allah. Ya. Jadi Tuhan Yesus membuka jalan, membuka akses. Tadinya hubungannya rusak, sekarang dipulihkan. Tadinya manusia tidak bisa langsung ke Allah, harus lewat perantara, harus lewat imam. Imamnya pun hati-hati, ntar dia juga kalau bikin salah, dia juga yang mati. Ya. Sekarang manusia bisa punya akses kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan menyediakan tempat. Jadi jangan berpikir terlalu jauh dulu Bapak Ibu. Oh, saya nanti ke surga, istananya emas. Sabar, istananya apa, berlian mungkin. Oh saya bandel nih di dunia, jangan-jangan ntar istananya kayu lagi, gampang kebakar. Jangan berpikir terlalu jauh Bapak Ibu. Yang penting hubungannya pulih dulu.
Yang penting aksesnya terbuka dulu, baru ya memang kalau dalam kitab Wahyu dikatakan jalannya emas segala macam. Betul, tapi itu nanti. Kalau hubungannya belum pulih, percuma kita mikirin terlalu jauh soal istana. Ya. Hubungan manusia dengan Allah pulih dulu, baru kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Yang ketiga adalah kenapa kita memperingati kenaikan Yesus? Ya, dalam kenaikannya, karena peristiwa kenaikannya itu mendahului kedatangan Roh. Rohnya ini saya tulis dengan huruf besar, bukan roh sembarangan ya, tapi Roh Kudus, Allah, pribadi Allah yang ketiga, Allah Roh Kudus. Dia baru akan turun kalau Yesus naik. Jadi gantian ya Bapak Ibu ya, nggak saling mendahului, nggak overlap gitu, nggak ya, gantian. Jangan saling mendahului. Udah selesai tugasnya, naik dulu, doa berapa hari? 10 hari, baru Roh Kudus dicurahkan. Cara kerja Allah terprogram, rapi, teratur, terencana, nggak asal-asalan, nggak dadakan, nggak ada dadakan ya. Bukan tahu dadakan, bukan tahu goreng ya, dadakan, bukan. Semua terprogram. Allah sudah merencanakan jutaan tahun yang lalu. Kedatangan Roh Kudus. Kenapa ya Tuhan Yesus nggak diem aja di bumi? Dia kan udah bangkit ya, mati, bangkit, diam aja di bumi. Kalau Tuhan Yesus diam di bumi, kita tidak bisa ibadah seperti ini. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak turun, kita tidak bisa ibadah seperti ini. Ya. Berarti kalau kita mau ibadah, kita harus ke tempat di mana saat itu Yesus berada. Kalau dia lagi di Yerusalem, kita harus ke Yerusalem menyembah dia. Ya. Kalau dia lagi di Nazaret, kita harus ke Nazaret juga, nyembah dia. Terbatas, nggak enak ya. Makanya Yohanes pasal 4 dikatakan nggak pusing penyembahan, mau di Yerusalem, mau di Gunung Gerizim, akan datang saatnya kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran ya. Jadi kita mau menyembah di Green Lake, di gereja boleh, menyembah Tuhan dalam kamar pribadi kita, di mana nggak ada orang lain ada bersama kita, itu juga bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah turun. Nah, terkait Roh Kudus ada yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Next slide. Begitu kita terima Kristus, begitu kita percaya pada Kristus, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus hinggap dalam diri kita, kita mengalami apa yang disebut sebagai spiritual warfare, peperangan rohani. Peperangan rohani, pertempuran rohani. Nah, cuma banyak orang salah paham soal peperangan rohani. Mereka berkata, oh yang peperangan rohani itu yang biasanya itu tuh pendeta-pendeta, penginjil-penginjil mau ke daerah, mau ke Papua, Kalimantan, pedalaman, banyak roh jahat. Nah itu peperangan rohani ya. Memang betul, waktu kita mau merencanakan misalnya penginjilan ke daerah terpencil, belum ada Injil, iblis marah, iblis berusaha menggagalkan. Itu betul. Tapi juga nggak 100% betul. Peperangan rohani dialami oleh orang percaya kapan? 24/7. Setiap hari, setiap saat. Ya, bukan hanya waktu kita mau menginjil aja. Bukan hanya waktu kita mau KKR aja. Tapi setiap hari, setiap saat. Kesalahpahaman yang kedua berkata, oh yang perang rohani itu biasanya yang rohaniwan aja, pendeta, PDP, PDM, PDT, majelis, diaken, murid sekolah teologi, STT, dosen STT, guru agama Kristen, guru Injil. Oh mereka aja yang perang rohani. Saya kan sales, aman dong saya. Iblis masa nyerang saya sih? Ya. Saya kan sopir angkutan online, masa iblis nyerang saya? Saya kan direktur, masa iblis nyerang saya? Ya kan? Saya paling ke gereja, angkatin kursi, duduk-duduk, nyanyi-nyanyi, kasih persembahan, pulang. Masa sih iblis nyerang saya? Saya katakan pagi ini, peperangan rohani, gak peduli apapun profesi Bapak Ibu, kita semua mengalami peperangan rohani. PDT, PDM, PDP, majelis, diaken, semua
mengalami peperangan rohani. Sopir angkutan online juga mengalami peperangan rohani. Pengusaha mengalami peperangan rohani. Dokter mengalami peperangan rohani. Semua orang Kristen, tadi saya katakan semua orang Kristen percaya kepada Kristus, ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia pasti mengalami peperangan rohani. Ya. Peperangan rohani. Ya. Jadi saat-saat tertentu iblis akan menggoda kita, udah lakukan yang jahat. Ya. Roh Kudus mengingatkan, lakukan yang benar, lakukan yang sesuai dengan firman. Ya. Nah, itulah peperangan rohani. Jangan berpikir terlalu jauh, mau KKR ke sini, mau penginjilan ke sini. Ya. Nah, terkait kehadiran roh dalam hidup kita, kita harus tanggalkan, kata Paulus, kita harus tanggalkan manusia lama kita. Manusia lama bicara soal kodrat dosa kita, gairah dosa kita, keinginan kita untuk berbuat jahat, keinginan kita untuk berbuat sesuatu yang melanggar firman. Itu semua kita harus tanggalkan manusia lama kita. Jika kita dulu pemarah, ngomong itu nggak bisa halus, ngomong selalu membentak nadanya. Begitu kita jadi orang Kristen, sungguh-sungguh dalam Tuhan, dipenuhi roh, kata-kata kita akan berubah jadi halus. Jika kita dulu hobi berantem, ya, tonjok-tonjokan, begitu Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita akan bisa mengampuni. Jangan malah dibanggakan. Ya. Jangan malah ada orang berkata, oh kalau dulu manusia lama saya difitnah kayak gini, saya habisin tuh orang. Ya. Saya punya teman pendeta loh, udah PDT, bukan PDP, PDM, bukan baru dilantik, sudah lama dilantiknya belasan tahun. Suatu hari dia difitnah, dia curhat ke saya. Waduh, tuh orang benar-benar deh. Kalau manusia lama saya masih hidup, saya habisin tuh orang. Waduh, saya berkata dalam hati, saya ngerti kamu siapa yang suka difitnah? Ya pasti nggak ada ya. Saya juga nggak suka difitnah, tapi caranya nggak begitu. Kalau kamu mengatakan manusia lama, saya terekam dia, saya bunuh dia, berarti kamu membanggakan manusia lamamu. Ya. Padahal Paulus katakan, segala sesuatu yang dulu kuanggap keuntungan waktu sebelum kenal Kristus, sekarang aku telah kenal Kristus, ada Roh Kudus dalam hidupku, yang lalu itu kuanggap, kalau bahasa Indonesia sampah, kalau bahasa Yunani ya, Farel, Chris ini ikut kelas bahasa Yunani, skubalon, kotoran, ya, yang dulu itu manusia lama kotoran, jadi jangan ingat-ingat lagi dan jangan dibanggakan. Ya. Jadi jangan, kalau difitnah betul sakitnya di sini, ya. Tapi jangan berkata, oh kalau manusia lama gue masih hidup, gue habisin tuh orang. Jangan berkata seperti itu. Ya. Tuhan Yesus sudah mati di dunia, menebus kita dari dosa. Allah Roh Kudus sudah datang. Kita masih ingat manusia lama kita. Nah itu sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Next, ya, jadi saya akan tutup dengan ringkasan khotbah. Jadi 3 alasan kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, misinya di bumi. Ya, perhatikan, misinya di bumi telah selesai. Berarti Tuhan Yesus ongkang-ongkang kaki di surga? Enggak, dia berdoa. Dia menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Ya, jadi Tuhan Yesus sekarang enggak pengangguran. Yang kedua adalah menyediakan tempat, memulihkan hubungan antara kita dengan Allah, ya, sudah selesai juga. Dan yang ketiga, mendahului pencurahan Roh Kudus. Akan kita peringati 10 hari lagi. Ya. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, saya mau ajak kita nyanyikan lagu lama, Seperti Yang Kau Ingini. Nyanyikan dari refnya, Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak
awal, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. oleh segenap kasih, Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi ulang lagi. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan pada kami. Kami telah belajar dari teladan hidup Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyelesaikan tugasnya secara sempurna dan telah kembali ke surga. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menanggalkan manusia lama kami, meninggalkan cara hidup kami yang sia-sia, yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan pimpin kami yang Tuhan, untuk senantiasa berjalan bersama Roh-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih hambanya Pak PDP Robert Nap. PDP Robert ini baru dilantik. Ya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih dan kebaikan Bapa buat kami. Terima kasih Tuhan buat berkat ibadah hari ini yang beri kami kembali hikmat yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih saatnya umat Tuhan akan memberikan korban syukur kami. Kami belajar memberi Tuhan Yesus. Karena kami tahu apapun yang kami memberi dengan rasa tulus dan sukacita. Kami memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi.
lurus, rambut keriting semuanya. Semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Yo, ulang lagi ya. Nyanyikan sama-sama. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulan, atas bintang semuanya. Tuhan tidak memandang suku dan bangsa. Semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga. Umat Tuhan, nyanyikan. Katakan Tuhan Yesus, yuk. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Bagi saudara berharga di mata Tuhan, ya. Suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa saudara berharga di mata Tuhan? Amin. Iya, bilang dulu kiri kanan. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi tidak ada orang lain boleh mengintimidasi kita. Iya, amin. Amin. Haleluya. Iya, iya. Saudara, saya lanjut langsung pengumuman. Ingat, saya ingatkan saudara, ini hari Kamis ya, bukan hari Minggu ya. Karena biasanya, aduh ingat hari Minggu nih. Hari Minggu jadi bablas nih, nggak lupa ya. Kamis. Saudara masih punya waktu istirahat hari Jumat di rumah. Ya, saudara yang di rumah juga, saya ingatkan ini hari Kamis ya. Ya, hari Kamis. Nanti hari Minggu ada ibadah lagi. Setuju nggak? Enggak, saya tanya dulu, ini setuju nggak? Ya, kalau saudara bilang nggak setuju, saudara udah keterlaluan. Ya, harus setuju. Karena apapun alasannya, hari Minggu itu hari ibadahnya orang Kristen. Saudara yang di rumah setuju ya? Ya. Ini hari Kamis. Hari Minggu, GB Impact ibadah jam 10 pagi. Ya, GB Impact ibadah jam 10 pagi. Baik, tidak ada pengumuman lain. Jadi pastikan saudara, saya percaya kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara bisa datang dengan tepat waktu. Jangan saudara bilang, aduh Tuhan aku mengasihi Tuhan. Tapi dengan waktu aja saudara nggak ada disiplinnya. Ya, harus. Kan perlu diingatkan. Ya, jangan bilang cinta Tuhan tapi saudara tidak disiplin dengan waktunya. Bohong banget gitu ya. Ya saudara di rumah juga ya, baik. Ya, oh ya, yang udah ngaku aja. Ya, oke baik. Ya baik. Ya, karena kita punya youth, rasanya youth juga harus tampil. Mari youth GB Impact
persembahkan pujian bagi Tuhan. Ayo, yang merasa yut maju. Yang merasa yut.
Puji Tuhan. Ya, itulah behind the scene ya. Ya, luar biasa. Baik, ada pengumuman lain dari Ibu Gembala? Oke, baik. Shalom. Shalom. Kalau ditanyain, ada pengumuman dari Ibu Gembala? Terus bilang enggak. Tapi dalam hati ada sesuatu, saudara. Pertama, GB Impact mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada di tanggal ini kebesaran nih, jangan gede-gede, suara saya udah gede ya, di tanggal 13 ya, jangan 2 atau 13, di tanggal 12 ada di sidang majelis daerah yang menyatakan GB Impact telah mengangkat 1 orang PDP. Artinya kalau dulu pembantu pendeta udah gak laku tuh. Kalau sekarang pendeta Pratama, dan di tanggal 13 ditabiskan. Dia adalah Bapak Pendeta Pratama Robert Paul. Dari belakang gak senang nih. Robert Paul Krishna. Mungkin oke, terima kasih. Tanda menerima dengan ikhlas. Mau terima apa enggak terima, kenyataannya sudah menjadi PDP. Amin. Ya, jadi sekali lagi sebentar saya mau berdoa untuk pejabat baru di GB Impact, supaya beliau itu dapat melakukan melalui kepejabatannya, kepandaiannya, apa yang pernah dia belajarkan untuk membangun lagi gereja ini lebih lagi untuk menyukakan hati Tuhan. Setuju? Kalau nggak setuju harus manggut. Jadi saudara udah kenal semua kan? Sudah. Sedikit ya. Jadi saudara, mari kita sama-sama berdoa. Ada bapaknya kayaknya. Pak Robert bisa maju. Kita berdoa. Bapaknya boleh di belakangnya menopang tangan. Ibu PDP di sini. Saudara, saya harus ingatkan kepejabatan di GBI Impact ada Ibu Rica Sualang, Elizabeth Rica Sualang, jangan salah. Lalu ada Endang Duka, Sri Endang Kumalasari Simanjuntak. Dukanya nggak boleh ketinggalan, saudara. Suaminya marah nanti. Ya, dia mau bagi cerita sedikit. Waktu ketika Endang duka, saya marah. Kenapa kamu berduka terus? Mama berduka terus. Ternyata punya selidik suaminya duka. Oh, saya minta maaf. Ada nggak orangnya? Ya, sama-sama boleh keluar. Bu Endang, pertama-tama Bu Endang, Bu Rice, dan yang pegang peranan Pak Robert Paul Krishna untuk maju ke depan. Pak, biar dikenalin orang. Kenapa? Ada Bapak ganteng. Kenapa? Dan satu hal lagi, ini beneran belum penuh semua, rupanya sedang jalan-jalan ya. Bapak ini jomblo. Jadi kita berdoa untuk beliau ini. Lagi ngomong Ibu nih. Ya. Pejabat-pejabat di sini ada 3 orang yang memajukan tempat ini ya. Dan bukan ini aja, ini kepejabatan, tapi banyak yang lain yang luar biasa. Tapi hari ini tentunya dengan bersukacita kita mau sama-sama mengangkat tangan, berdoa untuk Pak Robert. Oh ya, Bapak Okto.
Ada yang ingetin, jangan lupa dong Pak Okto. Tadi udah dinyanyiin yang hitam-hitam, yang putih-putih, hitamnya ketinggalan. Maafin saya Pak Okto. Akan maju Pak Okto. Pak Robert Maaf ya. geser ke kiri. Biasa, Tengah. habis baru sembuh sakit dari sakit gigi. Jadi mengingat yang hitam kejauhan. Kelihatan. Saudara, walaupun hitam dia tetap manis kan? Itu tadi ada yang hitam, semuanya pakai ini, gak kelihatan mukanya. Ini hitamnya terang dan jelas. Dia juga PDP saudara, yang akan menjadi apa ya? Bukan yang otonom nanti di Kapuk, ya. Cuma yang satu lagi ini nggak datang, kebetulan anaknya sakit, ya. Untuk di Jakarta ya khususnya Bapak Okto, bahkan ada di Cibinong, jauh-jauh yang lainnya. Kita nggak bicarakan, tetapi sebenarnya fokusnya mengucap syukur kalau Tuhan izinkan boleh terjadi dengan seorang yang pandai ya. Dia dokter, saya kalkulatornya. Boleh ada di sini bersama dengan saya. Ya luar biasa. Bapak PDP Dr. Robert Paul Trisna yang telah terangkat menjadi PDP melalui GB Impact. Maka daripada itu saudara, mari kita arahkan tangan, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan boleh memberkati beliau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, kami mengangkat tangan. Artinya kami setuju dan kami percaya Tuhan telah memberkati Bapak Robert Tuhan yang telah menjadi PDP, bagian daripada gereja ini, dengan adanya pengangkatan sebagai kepejabatannya sebagai pendeta pratama di GB Impact. Kiranya ke depan Tuhan dia boleh memakai kepandaiannya, kepiawaiannya, pelayanannya yang luar biasa ini, terus mengembangkan gereja ini lebih lagi berkembang ke depannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dia masa mudanya, masa ke depannya, pilihan Tuhan. Boleh Kau kirimkan dia seiman sejodoh untuk dia. Dan ke depannya dengan pelayanan yang bertambah-tambah di tempat ini, dia terus melayani Tuhan. Begitu juga dengan semua kami di sini. Kami hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kami berkomitmen untuk melayani terus, baik perbagian siapapun yang ada di sini. Hari ini boleh spesial buat Bapak Robert, tetapi juga spesial buat semua kami yang telah benar-benar sungguh-sungguh melayani di tempat ini. Baik itu perbagian menara doa, bagian siapapun dia, para pendoamu Tuhan, baik itu Lamria, baik itu Ibu Susi, baik itu semua, sebagai apapun hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami dan kami alaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat buat Bapak PDP Robert Paul Trisna. Kita akan saya angkat satu pujian. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Jemaat Tuhan boleh bangun berdiri. Semakin hari semakin bersama, besar
Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu ya Bapa. Dan saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami terus menghidupkan. Dan kami terlalu yakin Engkau Allah yang telah menyediakan tempat buat kami. Tanda, bukan kami disiapkan tempat atau rumah tanda. Engkau mempersiapkan kami untuk kami terus menjalin hubungan yang baik bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Memberkati beliau Tuhan. Kau terus juga memberkati Pak Robert untuk terus melayani lebih setia, lebih lagi. Karena Tuhan telah mengurapi dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga saat ini berdoa untuk seluruh tim. Bagi yang bagian-bagian perbagian yang melayani. Baik itu tim doa, baik itu asyir, baik itu worship leader, baik itu para singer, para pemusik, kolektan, semua Kau memberkati Tuhan. Sekolah minggu Kau berkati, biar anak-anak ini semakin bertumbuh. Bahkan Kau memberkati guru-guru sekolah minggu, sehingga makin handal di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saatnya kami menyelesaikan ibadah hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allahku. Dan ketika kami telah selesai beribadah, tentunya kami mohon berkat darimu ya Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambil menantikan berkat dari Tuhan. Ini kami Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus turun kepada setiap-tiap kami. Berkati kesehatan kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Berkati rumah tangga kami Tuhan. Berkati segala apa yang kami lakukan Kau buat berhasil Bapa. Berkati Tuhan. Bagi yang sakit hari ini Engkau sembuhkan Tuhan. Dan kami terlampau percaya Engkau Allah menyediakan kami untuk kami terus berhubungan dengan Tuhan. Sehingga kami terus menjadi orang-orang yang menjadi umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih anugerah Allah dari Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sebelum pulang silakan duduk bersatu teduh dahulu 1-2 menit mungkin ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.